Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Reladiti Bahari dengan NIM 24210016 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan menjelaskan atau membahas mengenai teks naratif. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Siapa di sini yang suka membaca dongeng, menonton film fantasi, atau membaca komik? Kalau kalian pernah membaca cerita seperti Malin Kundang, Timun Mas, Harry Potter, atau bahkan menonton film fantasi, berarti tanpa sadar kalian sudah mengenal yang namanya teks naratif. Nah, sekarang muncul pertanyaan. Sebenarnya, apa sih itu teks naratif? Teks naratif adalah teks yang berisi cerita mengenai rangkaian peristiwa yang disusun secara runtut, dimulai dari awal, kemudian perkembangan hingga akhir cerita. Tujuan utama teks naratif bukan hanya menceritakan sebuah kejadian, tetapi juga menghibur pembaca sekaligus menyampaikan pesan atau amanat yang bisa kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Dalam teks naratif biasanya terdapat seorang tokoh yang mengalami suatu masalah. Tokoh tersebut kemudian berusaha mencari jalan keluar hingga akhirnya masalah tersebut terselesaikan. Cerita yang disampaikan bisa berupa cerita nyata, tetapi juga berupa cerita imajinatif seperti dongeng, legenda, cerita rakyat, maupun cerita fantasi. Mengapa kita perlu mempelajari teks naratif? Karena teks naratif sangat dekat dengan kehidupan kita. Kita menemukan dalam novel, komik, film, animasi, bahkan cerita yang sering kita dengar sejak kita kecil. Selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri teks naratif. Yang pertama, memiliki tokoh dan penokohan. Dari pertama dulu ya, tokoh adalah pelaku dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat atau karakter yang dimiliki tokoh tersebut. Misalnya, ada tokoh yang rajin, pemalas, berani, penyayang, atau bahkan jahat atau sombong gitu ya. Yang kedua, memiliki alur cerita, artinya cerita disusun secara runtut dari awal, tengah, hingga akhir sehingga pembaca dapat mengikuti jalannya cerita dengan mudah. Oke. Yang ketiga adalah memiliki latar. Latar meliputi tempat, waktu, suasana, kayak suasana terjadinya cerita gitu ya. Misalnya, cerita berlangsung di sebuah hutan atau kerajaan. Waktunya bisa pagi, sore, atau malam hari, sedangkan suasananya bisa bahagia, sedih, menegangkan, bahkan menyeramkan. Ciri berikutnya yaitu memiliki konflik atau masalah. Nah, justru konflik ini yang membuat sebuah cerita menjadi lebih menarik. Bayangkan jika sebuah cerita tidak memiliki masalah sama sekali gitu ya. Tentu pembaca akan cepat merasa bosan gitu, bahkan enggak mau baca gitu ya. Kemudian ciri yang terakhir adalah memiliki amanat atau pesan moral. Setelah membaca cerita, biasanya kita mendapatkan pelajaran tentang kehidupan, misalnya pentingnya kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, atau menghargai waktu. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam teks naratif biasanya menarik dan mampu membuat pembaca membayangkan suasana cerita. Sekarang, supaya kita lebih mudah memahami, mari kita lihat contoh yang ada pada modul ini, yaitu cerita berjudul Buku Rahasia dari Perpustakaan Tua. Cerita ini mengisahkan seorang siswa kelas 7 bernama Aldi. Aldi memiliki kebiasaan buruk atau memiliki kebiasaan kurang baik ya. Ia lebih suka bermain game daripada belajar. Hampir setiap hari waktunya dihabiskan untuk bermain ponsel hingga larut malam. Akibatnya, Aldi sering terlambat bangun, tidak mengerjakan tugas sekolah, bahkan nilai-nilainya mulai menurun. Suatu hari, guru bahasa Indonesia memberikan tugas mencari cerita di perpustakaan.
Saat berada di perpustakaan, Aldi menemukan sebuah buku tua bertulisan "Jangan dibuka sembarangan". Karena penasaran, Aldi membuka buku tersebut. Tiba-tiba muncul cahaya biru yang membawa Aldi ke masa depan yang sangat berbeda dari masa kini. Di tempat itu, ia melihat gambaran masa depan orang-orang yang malas belajar. Semua terlihat menyesal karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik ketika mereka masih muda. Alhasil Aldi sadar bahwa kebiasaan buruknya akan mempengaruhi masa depannya. Setelah kembali ke masa kini, Aldi berusaha menjadi lebih rajin belajar, lebih disiplin, dan mulai gemar membaca buku. Nah, dari cerita sederhana ini, kita dapat mengambil banyak pelajaran. Sekarang kita masuk ke struktur teks naratif. Struktur teks naratif yang pertama adalah orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka cerita. Di bagian ini, penulis memperkenalkan tokoh, latar, serta kondisi awal cerita. Pada cerita dari orientasi adalah ketika kita diperkenalkan dengan Aldi yang memiliki kebiasaan bermain game dalam waktu belajar dan malas belajar gitu ya. Selanjutnya adalah komplikasi. Komplikasi merupakan bagian munculnya konflik atau masalah. Dalam cerita tersebut, konflik dimulai ketika Aldi menemukan buku misterius dan terbawa ke dunia masa depan yang menyeramkan. Bagian inilah yang membuat cerita menjadi semakin menarik karena pembaca mulai penasaran mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya, seperti itu ya. Kemudian struktur yang terakhir adalah resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian dari konflik. Pada bagian ini, Aldi akhirnya menyadari kesalahannya, berubah menjadi lebih baik, belajar, dan memperbaiki kebiasaan buruknya gitu ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur teks naratif terdiri atas orientasi, komplikasi, dan resolusi. Selain struktur, kita juga perlu memahami unsur-unsur teks naratif. Yang pertama adalah tokoh dan penokohan. Dalam cerita ini, terdapat Aldi, guru bahasa Indonesia, dan seorang laki-laki tua. Aldi merupakan tokoh utama atau protagonis karena menjadi pusat cerita dan mengalami perubahan menjadi lebih baik. Kemudian ada alur. Cerita ini menggunakan alur maju karena semua peristiwa diceritakan secara berurutan mulai dari awal hingga akhir cerita. Selanjutnya ada latar. Latar tempatnya berada di rumah, perpustakaan, sekolah, dan kota masa depan. Latar waktunya adalah sore hari dan malam hari. Sedangkan suasana berubah-ubah mulai dari tenang, menyeramkan, menyesal, hingga akhirnya bahagia. Terakhir yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pada cerita ini, amanatnya adalah jangan malas belajar, gunakan waktu sebaik mungkin, dan ingat bahwa masa depan kita sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita hari ini. Terakhir, pada cerita ini juga terdapat unsur cerita fantasi. Mengapa disebut fantasi? Karena ada kejadian yang sebenarnya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata. Misalnya sebuah buku yang dapat membawa Aldi ke dunia lain dan memperlihatkan masa depan. Hal seperti ini, itulah yang menjadi ciri khas cerita fantasi dalam teks naratif. Baik, sampai di sini kita sudah mempelajari pengertian teks naratif, ciri-ciri, contoh, cerita, struktur, unsur, struktur. Baik, di sini kita sudah mempelajari pengertian teks naratif, ciri-ciri, contoh cerita, struktur, unsur-unsur, serta amanat yang terkandung di dalamnya. Saya berharap setelah mempelajari materi ini, kalian tidak hanya mampu menganalisis atau mengenali teks naratif, tetapi juga mampu menganalisis, menulis teks naratif,
dengan baik sesuai strukturnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.